Pernah kepikiran nggak sih apa itu kebahagiaan sejati? Mungkin jawabannya nggak seperti yang kita duga selama ini. Kali ini kita akan coba kupas makna bahagia yang jauh lebih dalam yang melampaui urusan materi dan kesenangan dunia. Coba deh kita pikirin. Kekayaan, status, jabatan, kesenangan. Sering banget kan hal-hal ini jadi tolok ukur kebahagiaan kita. Tapi gimana kalau semua itu ternyata bukan tujuan utamanya? Gimana kalau itu semua cuma bonus? Yuk kita bongkar asumsi ini. Nah, ini dia konsep kuncinya. Menurut Imam Ash-Shatibi, kebahagiaan di dunia ini itu bukan garis finish. Justru, kebahagiaan itu adalah semacam rambu-rambu di jalan tol dari Allah yang ngasih tahu kita, "Hei, kamu di jalur yang benar." Jadi, ini semua tentang perjalanannya, bukan tujuannya. Oke, terus apa aja sih tanda-tandanya? Sumber kita menguraikan ada 4 tanda utama yang bisa kita kenali dalam diri kita. Yuk kita bedah satu persatu. Nah, ini dia 4 pilar yang akan kita bahas. Pertama, dimudahkan dalam taat. Kedua, amalan kita sesuai dengan sunnah. Ketiga, lingkaran pertemanan kita diisi orang-orang soleh. Dan keempat, cara kita mengelola waktu. Keempatnya ini nyambung banget dan jadi fondasi kebahagiaan sejati. Tanda yang pertama, ini nih yang menarik, yaitu saat kita merasa melakukan kebaikan itu rasanya ringan dan alami banget. Kayak hati kita tuh otomatis terpanggil buat sholat, seneng gitu baca Al-Quran, atau enteng banget tangannya buat sedekah. Itu bukan kebetulan loh, itu anugerah. Sinyal kalau hati kita lagi dibimbing. Coba perhatikan janji Allah di ayat ini. Keren banget kan? Saat kita berusaha memberi, berusaha bertakwa, dan yakin sama janji Allah, justru Allah sendiri yang akan membukakan jalan tol kemudahan buat kita. Akhirnya, ketaatan itu bukan lagi jadi beban, tapi malah jadi sumber ketenangan. Lanjut, yang kedua. Ini juga penting banget. Ternyata, bukan cuma soal seberapa banyak amal yang kita kerjakan, tapi yang lebih penting adalah seberapa benar amalan itu. Apakah semua kebaikan kita itu udah sesuai belum sama yang diajarkan Rasulullah SAW? Ingat, kualitas di atas kuantitas. Ayat ini tuh ibarat kompas buat kita. Jelas banget arahannya. Dengan mengikuti sunnah, kita memastikan kalau semua usaha spiritual kita itu diterima dan bernilai di sisi Allah. Inilah yang membedakan antara amalan yang tulus dan yang, mohon maaf, bisa jadi sia-sia. Tanda ketiga ini, jujur, sering kita sepelekan. Kita ini kan makhluk sosial ya. Lingkungan kita, terutama teman-teman terdekat kita, itu pengaruhnya luar biasa besar buat iman dan kebahagiaan kita. Mereka itu bisa jadi charger iman kita atau malah konsletin iman kita. Hadis ini benar-benar jelek banget kan? Coba deh, sekarang pikirin teman-teman terdekat Anda. Apakah mereka yang menarik Anda ke arah kebaikan? Yang nguatin pas kita lagi lemah dan ngingetin pas kita salah? Karena pada akhirnya memilih teman itu sama dengan memilih arah hidup kita. Dan tanda yang terakhir adalah cara kita memandang waktu. Apakah waktu itu cuma sesuatu yang lewat gitu aja? Atau sebuah amanah super berharga yang harus diisi dengan kebaikan? Orang yang bahagia itu ngelihat setiap detik sebagai peluang emas buat beramal. Allah sampai bersumpah demi masa dalam surah ini. Ini menunjukkan betapa luar biasanya nilai waktu. Rugi banget kalau kita biarin waktu itu berlalu tanpa makna. Sebaliknya, kunci kebahagiaan itu justru mengisi setiap detiknya dengan hal-hal yang bikin kita makin dekat sama dia. Oke. Teori udah. Sekarang kita lihat gimana semua prinsip ini terwujud dalam sebuah kisah nyata yang, wow, luar biasa banget. Sebuah kisah tentang harapan dan perubahan. Coba bayangkan, ada seseorang dengan masa lalu yang super kelam. Seorang pria yang dosanya itu bukan main-main. Dia udah membunuh 100 orang. Kebayang gak sih beban dosa yang dia pikul? Nah, pertanyaan ini mungkin muncul di benak kita. Kira-kira menurut Anda, orang kayak gini masih bisa diampuni nggak? Masih ada jalan kembali nggak sih dari kegelapan yang sepekat itu? Pintu tobat masih kebuka nggak buat dia? Di tengah keputusannya, dia menemukan seorang alim yang ngasih jawaban yang ngubah segalanya. Nasihatnya simpel, tapi dalam banget. Ubah lingkunganmu. Pergi ke tempat di mana ketaatan itu jadi hal yang biasa. Lihat kan? Nasihatnya balik lagi ke tanda ketiga tadi. Pentingnya teman dan lingkungan yang soleh. Disinilah ceritanya sampai di puncak. Dia mengambil langkah pertama. Dia benar-benar mau berubah. Dia mulai perjalanannya. Tapi, takdir berkata lain. Di tengah jalan, ajalnya tiba. Wah, terus gimana nasibnya? Dia kan belum sampai, belum sempat beramal banyak.
Dan disinilah letak keindahan dan kemurahan Allah. Allah nggak melihat apakah dia sampai di tujuan atau tidak. Yang Allah lihat adalah niatnya yang tulus dan langkah pertamanya untuk berubah. Satu langkah kecil menuju kebaikan yang didasari penyesalan yang jujur, ternyata nilainya luar biasa di mata Allah. Kisah tadi itu bukan cuma dongeng ya, ada pelajaran besar banget buat kita semua. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya buat diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa intinya? Gampangnya gini, kebahagiaan sejati itu ditandai oleh ibadah yang terasa ringan, amalan yang benar sesuai tuntunan, teman-teman yang baik, dan waktu yang kita gunakan secara produktif untuk akhirat. Ini 4 pilar yang bisa kita bangun mulai sekarang. Mari kita tutup dengan beresapi doa yang indah ini. Doa ini merangkum semua tanda kebahagiaan yang udah kita bahas. Jadi ini bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi sebuah permohonan yang bisa kita panjatkan setiap hari. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari 4 tanda tadi, mana nih yang paling nyentil buat kondisi Anda saat ini? Area mana yang mau Anda jadikan fokus untuk diperbaiki mulai hari ini juga? Karena perjalanan menuju kebahagiaan sejati itu selalu dimulai dengan satu langkah.